Pernah gak kamu ngalamin koi yang biasanya lahap banget makan tiba-tiba jadi malas? Padahal pakannya sama, kualitas air kelihatan oke, dan gak ada yang berubah di dalam kolam. Mungkin kamu langsung mikir kan, ada yang salah sama pakannya nih. Atau bahkan ikannya lagi sakit. Padahal penyebabnya bisa lebih sederhana, yaitu suhu air kolam yang berubah. Di video ini Sis Agro bakalan bahas kenapa suhu air bisa bikin koi jadi lahap atau malah ogah makan. Plus, gimana cara kamu mengatasinya biar koimu tetap sehat dan pertumbuhannya maksimal. Jadi, pastikan kamu simak sampai habis. Hubungan suhu dan nafsu makan koi. Koi termasuk ikan poikiloterm, artinya suhu tubuhnya ikut menyesuaikan dengan suhu air di kolam. Jadi beda dengan manusia atau hewan berdarah panas yang bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Koi sepenuhnya bergantung pada lingkungannya. Nah, karena itu metabolisme koi juga sangat dipengaruhi oleh suhu air. Saat suhu ada di titik yang pas, metabolisme mereka berjalan lebih efektif. Hasilnya, koi jadi lebih lincah, lebih responsif, dan tentu saja nafsu makannya meningkat. Biasanya di kondisi ini, begitu pakan ditabur ke kolam, mereka langsung nyamber rame-rame tanpa ragu. Tapi kalau suhu air turun terlalu rendah, metabolisme koi juga ikutan melambat. Koi jadi lebih tenang, gerakannya pelan, dan otomatis selera makannya juga ikut berkurang. Mereka cenderung makan sedikit karena tubuhnya tidak butuh energi sebanyak biasanya. Inilah kenapa di musim hujan atau saat musim dingin, koi terlihat kurang semangat makannya. Sebaliknya, kalau suhu air terlalu tinggi, masalah lain bisa muncul. Koi memang masih aktif, tapi justru bisa stres karena kadar oksigen di dalam air ikut menurun. Kondisi ini bikin mereka ngos-ngosan, gampang lelah, dan akhirnya tidak terlalu tertarik sama makanan. Jadi nafsu makannya turun bukan karena kenyang, tapi karena tubuhnya tertekan. Singkatnya, nafsu makan koi itu erat banget hubungannya dengan suhu air. Kalau suhu ideal, mereka makan lahap. Kalau terlalu dingin atau terlalu panas, makannya bisa langsung berubah. Rentan suhu ideal. Kalau ngomongin soal suhu, sebenarnya koi punya zona nyamannya sendiri. Nafsu makan koi biasanya paling bagus di kisaran 24-28 derajat Celcius. Di rentan ini, metabolisme mereka lagi aktif-aktifnya. Jadi, pakan yang masuk bisa langsung dicerna dengan baik. Pertumbuhan juga lebih maksimal dan warna koi terlihat lebih keluar. Tapi kalau suhu turun di bawah 20 derajat, biasanya koi mulai malas makan. Mereka jadi lebih banyak diam di dasar kolam, renangnya pelan, dan kalau dikasih pakan pun responnya juga lambat. Itu karena metabolisme tubuhnya juga ikutan melambat. Jadi energi yang dibutuhkan juga nggak sebanyak saat suhunya normal. Akibatnya pertumbuhan melambat dan pakan yang kita kasih sering gak habis. Sebaliknya kalau suhu naik di atas 30 derajat, masalah lain juga bisa muncul. Koi bisa ngalamin stres karena kadar oksigen di air menurun saat suhunya tinggi. Nafsu makan otomatis ikutan berkurang. Dan kalau dipaksa makan dalam kondisi itu, koi malah bisa sakit loh. Jadi jangan heran ya kalau di musim kemarau yang panas banget, koi kelihatan kurang semangat saat diberi pakan. Biar lebih kebayang, bayangin deh kondisi di saat musim hujan dan musim panas. Di musim hujan, air kolam cenderung lebih dingin. Nafsu makan koi pun berkurang, mereka juga butuh waktu lebih lama untuk mencerna makanannya. Sedangkan di musim panas, suhu air bisa melonjak tinggi, koi terlihat gelisah di permukaan karena kekurangan oksigen. Dan makannya juga jadi nggak selahap biasanya. Tips menjaga suhu stabil. Hal pertama yang sederhana tapi sering dilupakan adalah pasang termometer di kolam. Dengan begitu, kamu bisa tahu perubahan suhu setiap harinya. Jangan nebak-nebak karena beda 1 derajat saja bisa bikin koi berubah selera makannya. Lalu pikirkan cara meredam panas berlebih di siang hari. Bisa pakai shading sederhana atau manfaatkan tanaman air yang rimbun di sekitar kolam. Cara ini cukup efektif untuk menjaga suhu tetap adem tanpa harus pakai alat mahal. Saat suhu naik terlalu tinggi, pastikan suplai oksigen tetap cukup ya. Tambahkan aerasi atau tingkatkan sirkulasi air. Suhu panas bikin oksigen di dalam air cepat berkurang.
Dan kalau oksigen tipis, koi jadi gampang stres serta malas makan. Di sisi lain, ketika suhu turun drastis seperti saat musim hujan, jangan buru-buru kasih pakan dalam jumlah banyak. Nafsu makan koi otomatis akan berkurang. Jadi atur porsinya secukupnya saja ya. Tujuannya supaya pakan tidak menumpuk di dasar kolam dan bikin air cepat kotor. Intinya, suhu yang stabil bikin koi merasa nyaman. Begitu koi nyaman, selera makan juga ikutan stabil. Dan saat mereka makan dengan baik, pakan berkualitas bisa benar-benar bekerja maksimal untuk pertumbuhan dan warna koi kesayanganmu. Jadi jelas ya, suhu air memang punya pengaruh besar terhadap nafsu makan koi. Bukan berarti setiap kali koi malas makan itu selalu karena pakannya jelek atau ikannya yang sakit. Tapi bisa jadi tubuhnya lagi menyesuaikan diri dengan perubahan temperatur. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komentar soal pengalamanmu menghadapi koi yang tiba-tiba malas makan. Dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan tips berikutnya dari Sis Agro. Sampai jumpa di video selanjutnya.